Apakah sudah bisa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam keagama. Mohon maaf saya tadi ada gangguan teknis sehingga tidak bisa bergabung dengan teman-teman sekalian. Saya ingin menyapa dulu para sahabat keagama yang hadir pada acara ini. Saya kira ini hadir dari seluruh Indonesia. Selamat bergabung, salam sehat. Mohon teman-teman juga jaga imunitas supaya kita betul-betul bisa menghadapi situasi ini dengan baik. Terima kasih juga kepada para narasumber, Dr. Teresia Andayani. Tadi saya sela dulu, Dokter. Kemudian Dr. Siswanto, kemudian moderator kita Dr. Maria Silvia Mary. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menemani kami di sini di dalam webinar ini. Dan saudara sekalian, Kagama hari ini menyelenggarakan Kagama telekonseling yang keempat, mengambil tema long COVID dan pemulihan pasca COVID. Saya kira ini tema yang sangat tepat karena kita tahu bahwa studi dan perhatian terhadap soal ini masih cukup jarang. Saya lihat banyak studi tentang long COVID ini banyak dilakukan di Inggris. Dan kita tahu ada berapa gejala. Ini dicatat sekitar 203 gejala long COVID atau sindrom pasca COVID yang terjadi di berbagai belahan dunia yang dicatat oleh studi-studi ini, dan hari ini kira sangat penting sekali untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai fenomena long COVID ini. Dan ini saya kira perlu diketahui oleh masyarakat, terutama para penyintas, ya, para alumnus COVID gitu ya, supaya betul-betul kita tahu bagaimana memahami, mengetahui gejala long COVID ini, karena banyak yang menyebutkan ada yang mengalami disfungsi kognitif, ada kehilangan memori, begitu, emosinya juga tidak terkendali, kemudian juga ada kelelahan dan lain-lain. Nah, tentu ini harus kita pahami bersama dan kita akan mendapatkan dari narasumber bagaimana cara memahaminya. Tapi sebelum itu izinkan saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai program telekonseling Kagama yang kita sudah luncurkan dalam berbagai kesempatan, dan saya kira ini penting untuk diketahui oleh berbagai pihak, baik itu alumni UGM maupun juga keluarganya dan juga para sahabat Kagama. Bapak Ibu sekalian, situasi yang kita hadapi memang tidak mudah karena 1,5 tahun kita menghadapi pandemi dan muncul juga varian-varian baru. Muncul varian Delta yang ditenggarai oleh pakar itu memiliki kecepatan penularan lebih tinggi, 6 kali lebih cepat daripada varian Alpha misalnya. Dan bahkan WHO sendiri sudah mengatakan akan muncul varian baru, sehingga ini perlu kita antisipasi secara bersama-sama. Dan kita juga sangat bersedih juga teman-teman kita di Kagama itu juga terpapar oleh COVID ini, dan juga sebagian atau beberapa diantaranya sudah meninggalkan kita. Dan PP Kagama merasa perlu untuk meningkatkan upaya untuk membantu teman-teman Kagama yang tertular COVID-19, khususnya yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Jadi saya kira ini penting sekali karena selain rumah sakit, teman-teman kita juga ada yang melakukan isolasi mandiri. Ini perlu sekali kita fokus sekarang ini untuk membantu teman-teman yang isolasi mandiri berupa fasilitasi, dukungan, keperluan medis. Kita tahu sekarang akses terhadap obat itu sangat terbatas, dan kita juga memberikan dukungan pada secara psikologis pada teman-teman Kagama dan keluarganya. Dan PP Kagama itu bertekad untuk lebih berperan nyata terhadap apa yang dihadapi oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia. Tujuan dari telekonseling ini adalah membantu pemerintah dalam menangani kasus COVID-19, mensinergikan dan mempercepat PP Kagama membantu rekan-rekan anggota Kagama dan keluarganya yang terdapat COVID. Jadi ini supaya migunani begitu.
intervensi edukasi terhadap alumni UGM dan masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri dalam bidang medis maupun psikososial, serta mengurangi risiko kesehatan dan dampak lebih buruk akibat virus COVID-19. Dan sudah ada beberapa kegiatan yang kita sudah lakukan, pertama adalah menyiapkan dan mengirimkan set medical kit COVID-19 pada teman-teman yang melakukan isolasi mandiri, memberikan pendampingan dan edukasi secara daring kepada rekan alumni UGM dan masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik itu sifatnya konseling online dengan memanfaatkan WA Group, pertemuan daring seperti yang kita lakukan hari ini, dan juga kegiatan produktif dan rekreatif secara daring seperti yoga dan kegiatan produktif lainnya. Nah, konseling online ini sangat penting dan bermanfaat sekali, dan banyak sekali alumninya. Saya kira beberapa teman sudah sembuh dan negatif dan sekarang menjadi alumni dari konseling yang dilakukan oleh Kagama. Ini sudah diluncurkan 5 Juli yang lalu. Ada 20 grup WA kecil dan 1 grup besar didampingi oleh dokter dan psikolog, dan peserta bisa menyampaikan keluhannya terkait COVID, dan tentu ada solusi akan diberikan oleh teman-teman dokter dan psikolog yang di sana. Sesinya juga terjadwal dengan psikolog, termasuk masalah private. Kita tahu bahwa depresinya tidak hanya soal kesehatan, tapi ekonomi juga. Khusus anggota Kagama ada 560 peserta, dan kita kerjasama dengan teman-teman IPK Indonesia untuk memberikan psikologi sosial. Nah, juga kita kerjasama dengan Kagama Kedokteran. Nah, ini saya kira salah satu dari kegiatan yang lain adalah webinar Kagama Telekonseling. Ini saya kira bisa diikuti oleh lebih luas. Adalah wujud Kagama untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Saya kira dari telekonseling yang kita lakukan, kita juga tidak hanya melihat aspek medis dan psikologi isolasi mandiri, juga kita juga menjaga supaya kita betul-betul punya tips bagaimana kok tidak terkontaminasi saat isoman maupun disinfeksi pasca isoman. Terutama kita juga memberikan tips pada isolasi mandiri pada anak, apa yang harus bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Nah, kita juga mendorong atau meluncurkan Sahabat Hati Indonesia, layanan konseling virtual membahas seputar kesehatan dan mental selama pandemi. Kita kerjasama dengan Kompas, dan itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali, meningkatkan kesehatan mental saat pandemi. Seperti saya sampaikan tadi, kita berhadapan bukan hanya masalah kesehatan, tetapi ekonomi. Kita harus bertahan, bagaimana bertahan di dalam ketidakpastian, berdamai dengan diri sendiri selama pandemi, dan merawat kebugaran mental saat pandemi. Ini sudah berlangsung dalam beberapa hari dan kerjasama dengan Kompas. Dan kita juga menyelenggarakan Kagama Telekonseling Psikososial, bekerjasama dengan IPK. Terima kasih pada IPK. Kemudian targetnya alumni dan masyarakat, ada webinar, talk show meeting, tentang bagaimana kita berhadapan dengan situasi saat ini, dan tema-tema yang dibahas itu akan memberikan terapi singkat lah pada teman-teman yang saat ini berhadapan dengan COVID-19 maupun kita tahu dampak-dampak ekonominya. Nah, dalam hal medis kita juga bekerja sama dengan Kagama Kedokteran, Kagama Dok, target alumni dan masyarakat, modelnya webinar seperti hari ini. Tema-temanya juga sangat relevan, termasuk hari ini kita bicara long COVID dan pemeliharaan pasca COVID. Nah, kita juga akan menyelenggarakan KKN tematik, jadi kita bekerjasama dengan UGM berupa pendampingan isoman, jadi mahasiswa KKN UGM juga bisa mendampingi teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kita bekerjasama dengan DPKM, dan sudah kita desain programnya, kira-kira nanti akan diluncurkan. Kita juga mendorong kegiatan yang rekreatif dan produktif, jadi bagaimana cara meningkatkan imunitas, menjaga atau melatih sistem pernapasan. Kita bekerja sama dengan Kagama Yoga. Ini Kagama mempunyai satu bentuk Kagama komunitas namanya Kagama Yoga. Ada sesi-sesi yang terjadwal terkait dengan teknik pernapasan, memberikan video-video tutorial
kemudian kita bisa mengeksplorasi lebih jauh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rekreatif, supaya betul-betul kita mengetahui bahwa orang yang menghadapi menjadi pasien COVID-19 itu tidak hanya berhadapan dengan keluhan medis, tetapi juga tingkat stresnya dan kepanikan dan juga pada sisi yang kecemasan yang cukup tinggi. Oleh karena itu perlu kegiatan rekreatif dan produktif. Nah, rencananya ke depan teman-teman sekalian, kita akan membuat aplikasi khusus untuk alumni UGM dan masyarakat, telekonselingnya. Kita akan bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan. Kita juga memperluas pelayanan dengan menggandeng Pemda, Pemcap, dan fakultas dan komunitas. GPK Agama sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Pemda, Pemcap, fakultas, dan komunitas agama untuk membuat sebuah program-program yang kurang lebih bersifat telemedicine atau telekonseling begitu ya. Setup diskusi juga dengan Agama Kedokteran terkait dengan layanan dan platform telekonseling. Kita mencari model yang pas untuk membuat telekonseling. Saya kira kita akan bersinergi dengan banyak program-program kemanusiaan dan kita juga membuat program untuk orang-orang yang survivor atau penyintas ini supaya bisa saling curhat, saling menyampaikan pengalamannya untuk selesai isoman. Sekira itu teman-teman sekalian, langkah-langkah yang sudah dan sedang dilakukan oleh Kagama, dan ke depan kita akan terus memperkuat dan melakukan inovasi supaya program telekonseling ini semakin baik. Dan saya kira ini sudah banyak diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Pemerintah daerah, saya kira beberapa pemerintah daerah sudah membuat program yang sama, telekonseling. Dan saya kira kalau ini direplikasi oleh lembaga-lembaga lain, universitas lain, alumni lain, kemudian pemerintah daerah, saya kira Kagama bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dan menyiapkan sistem dan model yang saya kira bisa direplikasi dan diikuti oleh teman-teman di tempat lain. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber atas partisipasinya. Dan saya kira kita ingin Kagama lebih banyak berbuat, migunani untuk kepentingan, bukan hanya untuk kepentingan anggota Kagama dan keluarganya, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Saya kira itu, terima kasih, selamat webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Kagama.